Nama Degaja, panggilan populer Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Made Mulyawan Arya SEMH, sedang bersinar. Belum lama ini Degaja dikukuhkan oleh Ketua Umum Persatuan Tinju Amatir Pertina Pusat, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak sebagai Ketua Pertina Bali. Menariknya, belum lama dilantik, Degaja pun didaulat menjadi manajer tim nasional Timnas Tinju yang dipusatkan di Batam. Menjelang siang Rabu 2 Juni 2021, Degaja ditemui di The Gym Platinum Bali, Jalan Tukat Musi 3B nomor 9 Denpasar. Dia sedang asik berolahraga kebugaran gimnastik di usaha bisnis yang dibangun bersama dua sobatnya, Eko dan Dwi Wahyono. Jenis olahraga membentuk otot ini memang salah satu kegemaran Degaja, selain cabang olahraga atletik dan tinju tentunya. Oh, ini anak muda yang energik, semangat, antusias, bisa mendengar. Jadi ketika ngobrol, dia punya kemampuan mendengar, selain kemampuan bicara tentunya. Tapi yang menonjol dia bisa dengar, menyerap. Gitu. Degaja, saya sudah cukup lama mengenal beliau. Kalau saya rasa orangnya sangat baik, sudah mulai dekat dengan masyarakat dan memang populer terutama di kalangan anak muda, juga di kalangan kita. Dia sering kita ajak berkumpul, ngobrol-ngobrol. Nah, ceritanya banyak yang positif lah. Sifatnya memotivasi kalangan muda yang saya tahu itu, dan sama kita orang yang lebih tua, dia menghormati yang lebih tua, dan di pergaulan itu saya lihat dia sangat baik. Saya ingat dia sebagai adik, juga seperti bapak dengan anak. Dia adalah anak muda yang memiliki keberanian, tapi beliau juga memiliki kecerdasan intelektual yang sangat bagus, dan pengalamannya sebagai dalam kehidupan berorganisasi sangat baik. Degaja Gym pun lumayan diminati penggemar olahraga kebugaran ini, apalagi lokasinya strategis berada di kawasan perumahan.
no drama, bener-bener real, natural. Dikatakan apa yang benar-benar yang salah-salah itu yang saya sangat salut. Dan pastinya beliau kalau sudah membela mati-matian keluarga, teman, itu sangat kita dan sangat apresiasi, sangat luar biasa. Mata saya orangnya sportif, itu satu, karena beliau orang yang berkecimpung di dunia olahraga, kemudian bijaksana dalam artian bahwa dia tidak gusar-gusu, dalam artian segala sesuatunya dia dipelajari dulu baru dia bertindak, itu bijaksananya di situ. Kalau sportif itu saya lihat karena beliaunya berkecimpung di olahraga, jadi kebanyakan olahragawan sportif, itu yang ada melekat di karakter dan pribadi Pak De Gajah. Pak De Gajah ini sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Dinda, beliau juga menganggap saya sebagai kanda. Itu sebuah penghargaan yang luar biasa bagi saya. Kalau beliau dia ada di mana-mana, harapan saya dia amanah. Beliau amanah dalam arti, dan faktanya memang Pak De Gajah ini bisa menempatkan diri di setiap profesi, di setiap tempat, di setiap lingkungan, di setiap sosial mereka ada. Gitu. Harapan saya Dinda De Gajah ini bisa terus menjaga amanah dan menempatkan dirinya. Kembali ke cerita tentang tokoh energik yang diidolakan anak muda ini. Masa kecil De Gajah coba disinggung sekilas. Sebenarnya nama pemberian ayahnya yang dulu sebagai PNS untuk putra bontotnya ini adalah Made Mulyawan Arya. Namun belakangan dia lebih akrab dipanggil De Gajah. D dari Made, sementara Gajah sebenarnya hanya julukan untuk melukiskan postur tubuhnya yang bongsor, dibayangkan seperti gajah semasa dirinya bocah. Lambat laun Made juga tak keberatan dengan sebutan De Gajah. Nama ini bahkan melekat dengan seorang Made Mulyawan Arya. Lebih dari itu, mungkin saja nama ini malah jadi hoki baginya dalam menapaki relung-relung perjalanan kehidupannya kemudian. Saya artinya lebih dikenal oleh Made Gajah ya. Nama saya Made Mulyawan Arya, lebih dikenal Made Gajah. Saya dari seorang anak dari seorang ayah yang memiliki istri 4, dan saya dari anak dari ibu keempat. Saya sudah ber-9 dan saya anak paling bontot. Jadi selama kecil saya lebih dekat dengan ibu. Dengan ibu, dan saya juga lebih dengan ibu, dan dari kecilnya saya anak yang sangat berbakti ke orang tua, tapi sangat nakal di luar. Dan nakal di luar karena mungkin ya sedikit kurang kasih sayang ya. Jadi otomatis semua perhatian kita dari luar dengan cara bandel lah, tapi masih kenakalan, sebatas nakalan anak remaja, anak kecil. Berinya waktu karena bergaul di jalan, jadi saya dari matang di jalan. De Gajah itu sosok istimewa sejak bocah. Dia dikenal sudah berbakat dalam urusan leadership dan kemanusiaan. Kawan sekolahnya dulu, yang kini jadi salah satu orang terdekat De Gajah, Putu Trisna Jaya, yang kini berbekal alias Kepala Desa Tegal Kerte, Denpasar Barat, menang lagi masa bocah bersama De Gajah tempo dulu. Kalau saya dikenal dengan beliau
dari SD sebenarnya Pak. Kita sama Pak D Gajah itu teman seperjuangan, teman sepermainan lah ya. Dari kecil, dari awalnya naik sepeda dulu Pak, kecil. Keliling, naik sepeda, ya namanya anak kecil. Dia rumahnya agak jauh dari rumah saya, tapi senang main di rumah saya. Satu hal yang membuat saya kenal dengan beliau pada waktu itu adalah dia sosok yang sangat membela kawan-kawannya. Suatu saat kita pas lagi naik sepeda ke lapangan puputan dulunya, dialah yang mengarahkan, dialah yang mengajak, dialah yang memimpin, mempelopori, sampai dialah yang melindungi kita semua ya dari gangguan-gangguan orang-orang yang suka kita dulu. Itu awal kita bertemu sampai akhirnya sekolah SMP, SMA, akhirnya banyak perjalanan, pisah, kita dipertemukan kembali saat kita setelah dewasa dan jadilah seperti sekarang ini. Figur seorang ayah amat penting jadi patron kasih sayang bagi De Gajah. Sayang, ayahnya berpulang saat dirinya menginjak umur 14 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Sampai dari saya SMP, dari SMP, SMA, sampai kuliah pun saya dari orang ibu, karena bapak saya meninggal dari umur saya 14 tahun, pas 2 SMP. Jadi bapak hilang ya seperti ayam kehilangan ibunya, jadi tidak tahu kemana harus mengadu jika terima masalah. Jadi otomatis lama-kelamaan kita jadi ibaratkan pisau besi yang terus biasa ada sendiri, dan itulah kehidupan saya. Dan pada akhirnya saya berkecimpung di dunia malam, dan dunia malam pun sesuatu banyak hal yang tidak saya pelajari. Memang tidak ada dibanggakan dan tidak ada dibanggakan sama sekali, tapi saya sangat bersyukur dengan masa lalu saya. Jadi saya tahu saya bisa sampai sekarang ini karena berkaca dari masa lalu saya. Jadi saya memotivasi diri saya sampai saat ini pun karena masa lalu saya. Jadi istilahnya I'm not proud from the past, but I'm grateful from the past. Jadi sampai saat ini pun semua ini berkat saya punya kawan banyak, teman banyak. Jadi sampai dari ini pun banyak hal yang dibantu. Dulu semasa awal masuk SMP, De Gajah bercita-cita ingin jadi tentara. Mengapa saat itu dia begitu terpincut dengan figur TNI? Lantas faktor apa yang membuat dia banting setir kemudian untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang tentara? Lantas mengapa De Gajah pun meyakinkan bahwa dia sebenarnya tidak pernah gagal jadi tentara? Saya tidak jadi seorang TNI. Tidak jadi seorang TNI setelah SMP mulai karena bola ya. Jadi saya tidak. Saya mulai main minuman keras, mulai berasa dari istri seorang prestasi baik akademik maupun non akademik olahraga. Jadi saya punya cita-cita sebagai TNI. Ya kalau saya meninggal ya udah cita-citanya malah beda lagi. Saya punya cita-cita. Ada saya berjalan mengikuti air mengalir dan sampai saya menjadi seorang anggota dewan. Saya tidak terpikir dalam benak saya, tapi takdirlah membawa saya di sini. Saya tidak ada gagal sedikit tidak mencoba karena saya SMP sudah hilang itu saya. Cuma dari SD saya mulai kecil saya tidak terhenti orang bertanya karena saya lihat seorang TNI itu gagah, seperti TNI juga ya, dengan pakaian gorengnya keren. Tapi SMP sudah hilang usaha. Bukan hilang, artinya saya tidak terpikir lagi di dalam benak saya. Bukan gagal, kalau dibilang gagal saya mencoba, tapi saya tidak pernah mencoba. Saya nggak tahu juga kalau saya mencoba saat itu saya nggak tahu juga. Nah setelah itu sudah, ya udah bergaul karena bantuan ya sudah saya ikut dari mengalir aja. Saya entah apa di masa depan saya sudah apa saya tidak tahu. Namanya santer muncul ke permukaan sekitar tahun 2000-an. Saat itu sedang marak bentrok antar kelompok pemuda di Denpasar.
Ringkas cerita, gara-gara ini De Gajah sempat mendekam di balik jeruji besi, tetapi justru dari sinilah titik balik perjalanan hidupnya dimulai. De Gajah yang ketika itu berumur 23 tahun, mulai menyadari makna dan arah masa depan yang sebaiknya dipijakinya. Tapi saya tetap berusaha juga. Tapi puncaknya saat saya masuk penjara. Mulai saya masuk penjara, mulai saya berpikir, saya harus kemana? Ke situ saya harus berpikir. Yang pasti dalam diri saya tidak tahu menjadi apa, karena umur saya saat itu, saya berpikir umur saya saat itu sekitar 23 tahun. Saya hanya berpikir, saya ingin lebih baik dari sekarang. Lebih baik dari sekarang, dan terus lebih baik itu saja. Itu kita berpikir belum tahu, saya hanya pikir dari esok. Pasangan suami istri Yusdi Dias dan G. Dias, panggilan akrab Anak Agung Ayu Putu Priniti ini, di mata De Gajah menjadi orang tua baru. Dalam sejumlah kesempatan, De Gajah tak jarang mengungkapkan perhatian dan respeknya terhadap Yusdi Dias dan keluarga. Dalam sejumlah kesempatan, De Gajah tak jarang mengungkapkan perhatian dan respeknya terhadap Yusdi Dias, pengusaha dan ketua umum Flobamora Bali ini. Lantas bagaimana figur De Gajah di mata Yusdi dan G. Dias? Kita dipertemukan oleh semesta, dua anak manusia bertemu, berkomunikasi dari latar belakang yang sedikit berlainan dan rentang usia yang cukup berbeda. Kita bertemu, kita ngobrol, pas frekuensinya sama, dan kita berteman baik, bersahabat, seperti keluarga sendiri hingga saat ini. Ya, kita kan itulah seperti keluarga, sudah akrab. Karena saya usianya lebih tua, ya saya jadi orang tua. Mungkin kalau saya lebih muda, saya jadi anak gitu kan. Ini kan karena apa namanya faktor usia dan dia itu menunjukkan bahwa Pak De Gajah ini seorang yang polite, respect, ya. Dia sopan, dia respect, dan dia tahu betul etika orang Timur itu loh. Orang Timur maksudnya orang Indonesia, Bali pada umumnya. Kalau sosok De Gajah tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata karena dia terlalu istimewa buat kami. Kalau menggambarkan saya tidak terlalu bisa, tidak bisa mengungkapkan juga tidak terlalu bisa karena dia begitu istimewa buat kami, itu aja. Istimewa dan amat istimewa. Dia selalu datang ketika hari raya, ketika ulang tahun atau ketika kedukaan atau apa saja, dia selalu ada, baik suka duka dia selalu hadir buat kami. Pak De selalu semangat mengayomi semuanya, selalu semangat. Itu aja, sukses ya. Jangan lupa subscribe